Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mita Ika Andini, NIM saya E 2019-1006. Saya dari kelas Perbankan Syariah 1. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMII yang berjudul Puncak Kemajuan Peradaban Islam pada Masa Pemerintahan Abbasiyah. Langsung saja, yang pertama, berdirinya Pemerintahan Abbasiyah. Pemerintahan Abbasiyah didirikan oleh Abdullah As-Saffah Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas pada tahun 104 sampai 136 Hijriah. Pendirian dinasti ini dilatar belakangi kaum Abbasiyah merasa lebih berhak memimpin umat Islam dibanding Bani Umayyah karena mereka keturunan Bani Hashim yang secara nasab lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Tiga poros utama dalam mendirikan dinasti Abbasiyah adalah yang pertama Umayyah, yaitu Yordania, dijadikan pusat perencanaan. Yang kedua Kufah di Irak sebagai kota penghubung, dan yang ketiga Khurasan sebagai pusat gerakan praktis. Lalu ada Abdul Abbas As-Saffah pada tahun 132 sampai 136 Hijriah atau 749 sampai 754 Masehi. Abdul Abbas As-Saffah adalah khalifah pertama. Ia mendapat gelar As-Saffah atau pengalir darah karena ia menjadi pengancam bagi orang yang menentangnya, khususnya Bani Umayyah dan para pengikutnya. Kufah merupakan pusat gerakan Bani Abbasiyah. Selanjutnya, ia meninggalkan Kufah menuju daerah Anbar, sebuah tempat di pinggiran sungai Efrat yang dikenal dengan Hashimiyah yang dijadikan pusat pemerintahan. Selama kepemimpinannya, ia tidak terlalu fokus menaklukkan daerah lain karena pertempuran di kawasan Turki dan Asia Tengah terus bergejolak. Belum lagi karena kesibukannya mengurus masalah internal untuk menguatkan pilar-pilar negara yang saat itu belum sepenuhnya selesai. Ia meninggalkan di kota Hashimiyah karena sakit pada tahun 136 Hijriah atau 753 Masehi. Saat itu usianya baru 33 tahun. Sebelum meninggal, ia menunjuk saudaranya Abu Ja'far Al-Mansur untuk menggantikannya. Abu Ja'far Al-Mansur pada tahun 136 sampai 158 Hijriah atau 754 sampai 775 Masehi. Yang pertama pada tahun 762 Hijriah memindahkan ibu kota dari Damaskus ke Hashimiyah, kemudian dipindahkan lagi ke Baghdad dekat Cassipion, bekas ibu kota Persia. Nah, yang kedua, membentuk lembaga protokol negara dengan sekretaris negara. Yang ketiga, membentuk kepolisian negara dan membenahi angkatan bersenjata. Yang keempat, mengangkat sejumlah personil untuk menduduki jabatan di lembaga eksekutif dan yudikatif. Nah, yang kelima, di bidang pemerintahan membentuk tradisi baru dengan mengikuti wazir sebagai koordinator departemen. Yang keenam, menunjuk Muhammad bin Abdurrahman sebagai hakim. Yang ketujuh, menambahkan tugas jawatan pos untuk menghimpun seluruh informasi di daerah-daerah. Para direktur jawatan pos bertugas melaporkan tingkat laku gubernur setempat pada khalifah. Yang kedelapan, menaklukkan kembali daerah-daerah yang melepaskan dari pusat pemerintahan. Yang ketiga ada Abu Ja'far Harun Ar-Rasyid pada tahun 170 sampai 193 Hijriah atau 786 sampai 809 Masehi. Yang pertama, belusukan. Yang kedua, sangat memperhatikan ilmuwan dan budayawan. Yang ketiga, sangat sulit mencari orang untuk memberikan zakat, infak, dan sedekah. Yang keempat, semua masyarakat merasa aman untuk keluar tengah malam. Yang kelima, sangat mementingkan sarana prasarana. Yang ketujuh, pada masa pemerintahannya, kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan ilmu pengetahuan, dan kebudayaan serta keikutsertaan berada pada masa keemasannya.
Pada masa inilah negara Islam menempatkan dirinya sebagai negara terkuat dan tak tertandingi. 4. Ada Abu Ja'far Abdullah Al-Ma'mun pada tahun 198 sampai 218 Hijriah atau 813 sampai 833 Masehi. Yang pertama, pertanian berkembang dengan pesat. Yang kedua, hafilah-hafilah datang kembali ramai. Yang ketiga, lintas dagang dengan Tiongkok melalui dataran tinggi Pamir atau Silk Road dan jalur laut atau Sea Roads dari Teluk Persia kembali ramai. Yang keempat, menyediakan dorongan kuat kepada pengetahuan, ilmu kedokteran, matematika, filsafat. Yang kelima, menerjemahkan buku-buku Plato dan Aristoteles atau Hunain bin Ishaq. Yang keenam, pernah mengirim utusan kepada Raja Roma, Leo Armenia, untuk mendapatkan karya ilmiah Yunani kuno dan diterjemahkan kepada bahasa Arab. Yang terakhir, wilayah Islam terus bertumbuh. Selanjutnya ada runtuhnya pemerintahan Abbasiyah dari faktor internal. Yang pertama, mayoritas Khalifah Abbasiyah periode akhir lebih mementingkan urusan pribadi dan melalaikan tugas dan kewajiban mereka terhadap negara. Yang kedua, luasnya wilayah kekuasaan kerajaan Abbasiyah, sementara komunikasi pusat dengan daerah sulit dilakukan. Yang ketiga, permusuhan antara kelompok suku dan kelompok agama. Yang keempat, merajalelanya korupsi di kalangan pejabat kerajaan. Yang kelima, semakin kuatnya pengaruh keturunan Turki mengakibatkan kelompok Arab dan Persia menaruh kecemburuan atas polisi mereka. Selanjutnya ada runtuhnya pemerintahan Abbasiyah pada faktor eksternal. Yang pertama, perang salib yang berlangsung beberapa gelombang dan menelan banyak korban. Yang kedua, penyerbuan tentara Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan yang menghancurkan Baghdad. Jatuhnya Baghdad oleh Hulagu Khan menandai berakhirnya kerajaan Abbasiyah. Yang ketiga, munculnya kerajaan Safawiyah di Iran, kerajaan Utsmani di Turki, dan kerajaan Mughal di India. Tanggapan dari saya, menurut saya kita bisa mempelajari, memahami bahwa peradaban Islam itu pernah mengalami kemajuan yang sangat besar. Dan kemajuan pemerintah peradaban Islam itu diawali dengan pemerintahan yang adil dan amanah. Kenapa pemerintahan bisa seperti itu? Karena beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pemimpin yang baik itu akan melahirkan perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat. Dengan itu melahirkan orang-orang yang giat bekerja dengan jujur dan amanah, sehingga perekonomian berjalan dengan bagus dan kesejahteraan meningkat. Jadi, apabila pemerintahan yang kita inginkan berjalan dengan lancar seperti pemerintahan Abbasiyah, maka kita bisa menirunya pada masa pemerintahan Abbasiyah. Sekian ulasan dan tanggapan dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.